Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Setengah cambung tembikar sayur tumis keloang ludes disantap Adi. Dia minta tambah kepada ibu. Ditambah 1 cambung lagi. Itu pun ludes. Ibu sumringah. Dia sangat senang masakannya disukai tamu. Penutup makan malam, secangkir kopi kertup dan ketela panggang. Berselonjor kaki mengelilingi songkoten, pelan-pelan kopi pun diseruput. Bersamaan menyimak penjelasan Bapak tentang langkah-langkah penting dalam rehabilitasi tanaman kopi. Besok, penanaman dimulai sejak mencer Matanilo sampai pener Matanilo, kata Bapak. Maksudnya, penanaman bibit kopi dimulai sejak pukul 7 pagi dan berhenti pukul 8.30 pagi. Kenapa? Supaya tanaman itu tidak layu. Terus kapan dilanjutkan lagi, Cik? Tanya Adi. Setelah asyar sampai Metuh Matanilo, jelas Bapak. Metuh Matanilo artinya setelah asyar sampai pukul 18.30 sore. Sebelum penanaman, ada hal paling penting yang harus diketahui. Tarik tali mulai dari yang berbanjar sampai yang membujur, membentuk petak-petak segi 4. Di setiap pertemuan 2 utas tali, pancangkan sebilah bambu ukuran 1 meter yang sudah disediakan. Memang di balik pintu dapur, ada seikat bambu yang sudah dibelah dan diraut. Untuk apa bilah bambu itu ditancapkan? Tanya Adi penasaran. Disitulah kopi ditanam. Supaya barisan batang kopi terlihat lurus dan rapi, ungkap Bapak. Kelihatannya Adi sangat serius menyimak pengetahuan baru cara menanam kopi. Bagiku, yang disampaikan Bapak semacam sarapan pagi, setiap hari dijejali teknik penanaman model itu. Lanjut Bapak, lubang tanam sudah diisi tanah, dan tali sudah dibentangkan. Besok, kita tinggal menancapkan bilah bambu di setiap persilangan 2 tali. Kerja Bapak dan Ibu menggali tanah sedalam 30 cm pada setiap bilah bambu yang dipancang. Selanjutnya, ke dalam lubang yang sudah digali itu akan ditanami bibit kopi. Ingat, perhatikan dulu akar tunggangnya. Kalau terlalu panjang harus dipotong, ingatkan Bapak sambil menghirup kopi. Untuk apa dipotong? Tanyaku penasaran. Mencegah terjadinya akar bengkok, jawab Bapak. Terus, sambung Bapak, lubang tanam jangan lupa ditutup. Buat permukaan tanahnya agak cembung, supaya tidak tergenang air, imbuhnya. Briefing cara menanam kopi malam itu cukup jelas dan mudah. Apa yang disampaikan sudah terekam dan tercerna. Rasanya semua sudah terang benderang. Tidak ada lagi pertanyaan. Kemudian suasana menjadi hening, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar rumah. Keheningan itu dipecahkan oleh suara bariton khas Bapak. Dia mengungkapkan pengalaman membantu kakek menanam kopi Robusta. Waktu itu dia baru berusia 17 tahun, belum menikah dengan ibu. Sebelum menanam kopi, kakek lebih dahulu membaca sebuah mantra. Mantra? Tanyaku kaget. Iya, coba dengar, akan kubacakan mantranya, ungkap Bapak. Aku, Adi dan Ibu saling berpandangan. Pasalnya, selama ini tidak pernah terungkap tentang mantra. Malah, dia termasuk orang yang paling anti terhadap mistik apalagi sesajen. Itu syirik, kata Bapak pada suatu hari. Lantas kenapa malam ini Bapak berbicara tentang mantra? Mengherankan, bisik hatiku. Di sisi lain, aku makin penasaran, apa kira-kira bunyi mantra itu? Bismillah, Bapak memulainya dengan suara berat. Siti kewi, kunika henko orongkuyu, wikin walimu, tanohkin saksimu, lokin saksi kalammu, ucapnya. Begitulah mantra yang dibaca kakek, lalu bibit kopi itu pun ditanamnya, sebut Bapak. Siti kewi itu siapa? Tanyaku heran. Kakekmu menyebut kopi itu dengan kawa atau sengkawa, seringnya disebut kewi, ungkap Bapak. Jadi Siti kewi itu kopi. Teriak kami serempak. Benar, kata Bapak singkat. Merenungkan arti mantra yang diucapkan Bapak, aku sampai pada kesimpulan bahwa mantra itu semacam ijab kabul antara penanam dengan yang ditanam.